إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: yang pertama, innallaha yuhibbul muqsitin. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua, innallaha yuhibbul muqsitin. Yang ketiga, innallaha yuhibbul muttaqin. Sangat jelas ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Ayat keempat, kata Syekhul Islam rahimahullah, wa qawlihi, dan juga ucapannya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, yang selalu bertaubat. Tawwab adalah isim mubalaghah dari taib. Taib bertaubat. Taba yatubu taibun. Tetapi tawwab yang terus-menerus bertaubat, sering selalu bertaubat. Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Memiliki dua makna. Mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari najis-najis, dari hadas besar dan kecil. Artinya dia rajin beristinja, beristijmar, berwudu, mandi. Hadza tatahhurun hissi. Tatahhur hissi. Ini adalah membersihkan diri secara hissi. Yang kedua, membersihkan diri secara maknawi, yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa, membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan, membersihkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Baik, dan itu mewakili atau menegaskan makna yang pertama, tawwabun. Tawwabun selalu bertaubat, selalu beristighfar. Apa itu? Membersihkan diri juga. Iya kan? Tapi membersihkan diri dari dosa dengan istighfar. Membersihkan diri dari kemaksiatan dengan taubat. Berarti innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maknanya bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu membersihkan dirinya bimaknayaiha. Yang selalu membersihkan dirinya dengan dua maknanya. Membersihkan diri secara hissi dan membersihkan diri secara maknawi. Membersihkan diri secara hissi dari kotoran-kotoran, najis-najis, hadas besar, hadas kecil. Sedangkan membersihkan secara maknawi, membersihkan hati dari dosa-dosa. Membersihkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan dengan istighfar dan taubat.
wasyahid. Yang menjadi bukti sisi pendalilan ayat ini adalah kalimat innallaha yuhibbu. Yang keempat, hadis dalil yang keempat. Yang kelima, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Kata Nabi, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Ini dalil yang kelima, bahwasanya Allah memiliki sifat cinta, mencintai. Ayat ini dikenal apa? Dengan nama Ayatul Mihnah. Dikenal dengan Ayatul Mihnah. Ayat tes, ayat ujian. Seorang mengaku-ngaku cinta, atau sekian banyak orang ngaku cinta, harus dibuktikan, harus dites. Ngikut Rasul enggak? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang benar-benar cinta pada Allah, ikuti Rasul. Kalau mengikuti Rasul berarti benar-benar cinta pada Allah. Kalau tidak mengikuti Rasul, berarti dia berpura-pura, berdusta, mengatakan saya cinta kepada Allah. Padahal tidak. Karena buktinya enggak ada. Oleh karena itu, ayat ini dijuluki Ayatul Mihnah. Ayat barometer. Ayat untuk ngetes seseorang apakah benar-benar cinta pada Allah atau tidak. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Tetapi yang dibahas di sini dari sisi sifat Allah Subhanahu wa taala mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbu al-muhsinin, innallaha yuhibbu al-muqsitin. Masya Allah, terlalu banyak dalilnya yang menyebutkan bahwa Allah mencintai sekian banyak orang-orang yang Allah cintai. Yang keenam, wa qawluhu, dan juga ucapannya, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Maidah ayat 54. Yang biasa dijuluki oleh mereka ayat 554. Ayat apa? Ayat 554. Ayat 554, suratnya surat 5, ayatnya ayat 54. Allah akan menggantikan satu kaum yang murtad dengan kaum yang lain. Allah tidak dirugikan sedikit pun kalau ada orang-orang yang murtad, bahkan satu kaum, bahkan satu ummah murtad, Allah tidak dirugikan. Mengapa? Kata Allah dalam ayat ini, "Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad, kami akan gantikan kalian dengan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah cinta mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada dalilun aidha. Maka ini dalil juga yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Yang ketujuh, Allah juga berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi
saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berperang di jalannya, yang berjihad di jalannya. Saffan, dengan berbaris-baris rapi, ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka bangunan yang tersusun. Maka barakallahu fiikum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, dan di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah para mujahidin. Alladzina yujahiduna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanul marsus. Jadi baris berbaris. Hampir seluruh tentara, pasukan tempur, pasukan perang di seluruh dunia belajar baris membaris, baris berbaris. Sahih? Dari mana asalnya? Islam sudah lebih dulu mengajarkan kerapian pasukan berbaris rapi seperti bangunan yang tersusun. Bangunan ini kan rapi. Garis-garisnya nggak ada yang bengkok, nggak ada yang kacau. Dilatih setiap 5 waktu ketika kalian salat berjamaah. Sawu sufufakum. Istawu wa'tadilu. Luruskan barisan. Rapikan barisan. Baik. Wa hadza sunnah nabawiyah. Wa hadhihi sunnatun nabawiyah. Ini adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil keberapa itu? Ke-7. Dalil ke-8. Allah katakan wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Wadud, menyayangi, mencintai. Dengan lafaz yang berbeda. Kalau tadi semua yang 6 lafaznya adalah, atau yang 7 lafaznya adalah yuhibbu, 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 dari kata mahabbah. Sedangkan sekarang dengan kata wadud, penyayang. Berarti barakallahu fikum, kalian lihat tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalian lihat tulisan beliau sama dengan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sama dengan tulisan Imam Bukhari, Imam Muslim, sama dengan tulisan Imam siapa lagi? Semua para ahlul hadis. Kalau nulis kitab, isinya kumpulan dalil, Masya Allah. Isinya kumpulan dalil. Bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Sebagaimana dalam ayatnya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Seperti dalam ayatnya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Seperti dalam ayatnya, fastaqamu lakum fastaqimu lahum. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qawlihi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qawlihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa ka qawlihi qawlihi. Dalil. Artinya barakallahu fikum, ahlus sunnah sepanjang masa berbicara selalu dengan dalil. Bahkan saking banyaknya dalil yang dibawakan oleh mereka, kitabnya terkesan kitab kumpulan dalil.
Kitab Bukhari apa kitabnya? Hah? Sahih Bukhari. Itu kitab. Wajibnya ini. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu Haddatsana fulan an fulan an Rasulullah sallallahu Dalil. Padahal sedang menjelaskan hukum wajibnya satu perkara. Demikian pula ketika haramnya ini. Haddatsana dalil. Aqidah Fathul Majid yang kita akan pelajari sebentar lagi. Pada pelajaran berikutnya. Sama, Kitabut Tauhid wa qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala. Khauf minasyirik, bahayanya syirik. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasul, qala Rasul, qala Rasul. Baik. Ini barakallahu fikum kehebatan para a'imah terdahulu. Berbeda dengan orang-orang belakangan yang ketika menulis buku ngomong sampai sekian puluh halaman belum keluar dalil. Bukankah berarti kalau begini begitu dan seterusnya. Segala macam panjang lebar tinggi rendah belum keluar satu dalil pun. Kadang-kadang keluar dalil sepotong nggak dijelaskan itu riwayat siapa dari mana. Bukan seluruhnya, potongan. Kering. Itu ucapan orang belakangan. Adapun ucapan para mutaqaddimin, ulama terdahulu, penuh dengan dalil. Masya Allah. Sehingga sangat-sangat meyakinkan. Penjelasan hadis ini, berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, tadammanat hadhihi al-ayatu isbata af'alin lahu ta'ala nasyi'atin an sifatil mahabbah. Terkandung dalam ayat-ayat ini penetapan sifat-sifat fi'liyah Allah nasyi'atin yang muncul, yang terbentuk dari sifat cinta atau yang lahir dari sifat cinta. Wa mahabbatullahi azza wa jal li ba'dil ashkhasi wal a'mal. Dan juga kecintaan Allah kepada beberapa ashkhas, orang-orang. Wal a'mal, kepada beberapa amalan-amalan. Wal akhlaq, atau kepada beberapa akhlakul karimah. Sifatun lahu qa'imatan bih. Mencintai ini adalah sifat baginya yang tegak pada dirinya. Innallaha yuhibbu, mencintai sekian perkara. Tetapi diringkaskan perkara itu ada berapa jenis. Mencintai ashkhas, Allah cinta kepada orang beriman, Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah cinta kepada Nabi Ibrahim, Allah cinta kepada para anbiya, ya kan, itu ashkhas, orang-orang. Demikian pula Allah cinta kepada amal. Allah cinta pada amal saleh. Allah suka pada perbuatan yang ini. Allah suka pada perbuatan yang itu amalan-amalan. Atau akhlak. Allah cinta orang yang berbuat baik. Allah cinta orang yang dermawan. Allah cinta kebaikan-kebaikan. Allah cinta akhlakul karimah. Ila akhirih. Maka sifatun lahu subhanahu wa ta'ala qa'imatun bihi, berarti mencintai itu sifat Allah yang tegak pada dirinya. Wa hiya min sifatil fi'lil ikhtiyariyah, dan itu adalah sifat fi'liyah
al-ikhtiyariyah allati tata'allaq bil masyiah. Itulah sifat fi'liyah. Bagaimana membedakan sifat fi'liyah dengan sifat dzatiyah? Apa bedanya? Apa bedanya sifat fi'liyah dengan sifat dzatiyah? Kalau sifat fi'liyah tergantung kehendak Allah. Kalau mau Allah kerjakan, kalau tidak Allah tidak kerjakan. Tapi kalau dzatiyah selalu terus menerus ada pada dirinya. Seperti maha mendengar. Ya kapanpun dimanapun. Seperti maha melihat. Semua Allah melihat kapanpun dimanapun apapun. Baik. Tetapi kalau fi'liyah, kapan Allah mau Allah kerjakan. Kapan tidak, ya tidak. Sehingga Syekh Muhammad Khalil Harras menjelaskan makna sifat fi'liyah dengan badal. Dengan atfu bayan. Udah belajar ya? Badal dan atfu bayan. Diiringkan penjelasannya, diiringkan badalnya untuk menunjukkan bahwa itu maknanya. Kata beliau, sifat tersebut adalah sifatul fi'li. Sifat fi'il maksudnya sifat fi'liyah. Dikasih penjelasan al-ikhtiyariyah. Apa makna ikhtiyariyah? Yang berkait dengan pilihan Allah. Allah mau, Allah kerjakan. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak kerjakan. Allah mencintai yang itu, enggak mencintai yang ini. Allah mencintai yang sana, enggak mencintai yang situ. Ya terserah Allah, itu ikhtiyariyah namanya. Sebagai penjelasan dari sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat ikhtiyariyah yang berkait dengan ikhtiar Allah. Kapan Allah pilih, Allah kerjakan. Kapan Allah tidak memilih, Allah tidak kerjakan. Allati tata'allaq bi masyiatihi, yang berkait dengan masyiah. Ikhtiyariyah dan tata'allaq bil masyiah. Tata'allaqu bil masyiah. Fahuwa yuhibbu ba'dal asya' duna ba'd. Ini buktinya kalau Allah memiliki sifat fi'liyah, sifat mencintai itu sifat fi'liyah dan ikhtiyariyah berkait dengan kehendak. Karena fahuwa yuhibbu ba'dal asya', Allah mencintai sebagian yang ini tapi tidak mencintai sebagian yang itu. Alama taqtadihil hikmah, sesuai dengan hikmahnya al-balighah yang sangat tinggi. Wa yanfil asy'ariyah wal mu'tazilah sifat al-mahabbah. Dalil-dalil ini perlu dicamkan, dalil-dalil ini perlu dipegang kuat-kuat oleh kalian ahlus sunnah. Ini baru 6 yang disebut. Apakah cuma 6? Tidak. Apakah cuma 7? Tidak. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah mencintai orang yang dikehendaki. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang Allah kehendaki. Allah mencintai sebagian, tidak mencintai sebagian. Adapun Asy'ariyah dan Mu'tazilah mengingkari sifat cinta. Enggak mungkin, masa Allah mencintai? Kok kayak makhluk saja? Kebiasaan. Kebiasaan buruk mereka. Kebiasaan buruk mereka. Apa itu kebiasaan buruk mereka? Selalu dibayangkan sendiri dengan salah, kemudian ditolak. Itu kebodohannya. Allah mencintai. Berarti kayak
Istri mencintai suami, suami mencintai istri. Kayak wanita mencintai laki-laki, laki-laki. Oh, nggak mungkin. Masa Allah memiliki sifat kayak manusia? Itu kebodohan namanya. Kalian sendiri yang membayangkan dengan salah, kemudian kalian sendiri yang menolak. Jangan. Mencintainya makhluk sesuai dengan makhluk. Makhluk lemah, makhluk memiliki sekian kekurangan, makhluk memiliki sekian perkara yang terbatas. Maka mencintainya pun sesuai dengan keadaannya. Tetapi kalau dikatakan Allah mencintai sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan mencintainya makhluk. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai. Wa hum yuhibbuna Allah. Satu fi'il yuhibbu dinisbatkan pada Allah. Satu lagi fi'il yuhibbu dinisbatkan kepada hum, para hamba. Hal yastawiyan? Apakah sama? Ya tidak sama. Sudah pernah kita bahas secara rinci semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan katakan dengan sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Itu penting. Sehingga kalaupun ada lafaz-lafaz yang sama, kalaupun ada beberapa lafaz-lafaz yang sama, maknanya pasti berbeda. Maknanya pasti berbeda. Barakallahu fiikum. Manusia mendengar enggak? Mendengar. Allah mendengar enggak? Mendengar. Dalam bahasa Arab sama. Beda dengan bahasa Jawa. Ada kalau orang bawah beda, orang menengah beda, orang ningrat beda lagi. Ya. Iya kan? Siapa yang dari Jawa? Ada dahar, ada tuang, ada badung. Waduh, kasar sekali. Tuang itu makan, dahar itu makan, badung itu makan. Ini kalau bawahan bilangnya badung. Anu lagi badung. Tapi kalau agak mulia dikit, dahar. Agak mulia lagi, tuang. Itu bahasa daerah. Adapun bahasa Arab, Allah yasma', wa rajul yasma', wa rasul yasma', wa hum yasma'un. Apa bedanya? Lafadznya sama. Rasul mendengar, Allah mendengar, para hamba mendengar, manusia mendengar, orang kafir mendengar, orang muslim mendengar. Bahasa Arabnya yasma', 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 yasma'un. Tetapi makna fi'il tersebut sesuai dengan nisbatnya. Sesuai dengan nisbatnya. Kalau yang berbicara makhluk, ya kayak makhluk. Kalau yang berbicaranya Allah, ya sesuai dengan keagungan Allah. Nggak mungkin sama. Iya kan? Demikian pula. Barakallahu fikum. Bahkan antara makhluk saja akan berbeda. Kalau burung berkicau, ngomong bukan itu. Yang ngomong, berbicara. Burung berbicara. Monyet berbicara, kamu berbicara, sama enggak? Lo sama-sama berbicara, berarti kamu sama dengan monyet? Ya enggak lah. Cara monyet berbicara berbeda dengan cara manusia berbicara. Mana yang lebih sempurna? Manusia lebih sempurna. Baik.
Ini barakallahu fikum, kalau ada perbedaan pembicaraan yang lebih sempurna, maka kita akan berkata Allah maha sempurna, maka pembicaraannya pun maha sempurna. Tidak sama dengan pembicaraanmu, nggak sama. Pasti sempurna. Kamu berbicara banyak kelemahan. Pertama, ucapannya kadang-kadang sebagian kita nggak jelas, iya kan? Satu. Ya. Kadang-kadang jelas, tapi terlalu pelan. Hah? Yang mendengarnya tanya, hah? Ya. Kadang-kadang keserimpet. Tahu keserimpet ya? Mau ngomong apa, keceletot kalimat lain. Bagi Allah tidak mungkin ada kelemahan-kelemahan itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada siapa yang dikehendakinya. Kamu berbicara nggak bisa menentukan siapa yang akan mendengar ucapanmu sekaligus. Kalau berbicara pengen didengar oleh seluruh dunia, susah. Bagi Allah mudah. Seluruh malaikat di langit dan di bumi mendengar ucapannya, bisa. Dan lain-lain. Demikian pula mencintai. Jangan engkau tafsirkan mencintai secara sempit seperti mencintai dengan cinta birahi. Hati-hati. Hati-hati. Allah tidak sama dengan makhluk. Katanya ini ya, makhluk-makhluk yang bernama manusia ini, kalau sudah cinta melekat, tai kucing terasa coklat. Katanya kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa, apa itu maknanya? Maknanya orang kalau sudah cinta buta, pokoknya semua bagus karena cinta. Kelemahan bukan itu. Kelemahan. Artinya manusia dalam mencintai banyak kelemahan. Banyak orang yang diperbudak oleh kekasihnya sendiri karena dia dibelenggu oleh cintanya sendiri. Akhirnya mati bunuh diri. Baik. Apa kelemahan lagi? Mencintai yang salah. Itu juga kelemahan. Manusia mencintai si fulan, ternyata si fulan itu pengkhianat. Kamu nggak ada, dirampas hartamu, diambil punyamu. Di belakangmu dia mencaci maki kamu. Orang ini tahu nggak? Nggak tahu. Oh, saya cinta sama dia. Padahal pengkhianat. Mengapa itu? Kebodohan makhluk. Tidak maha mendengar, tidak maha melihat, tidak maha mengetahui. Sehingga mencintai yang salah. Allah tidak mungkin mencintai yang salah. Allah pasti mencintai yang pantas dicintai. Allah pasti mencintai orang-orang yang benar-benar layak dicintai. Sesuai hikmahnya, sesuai dengan keadilannya. Dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh saja. Sehingga barakallahu fikum, jangan ditolak sifat cinta bagi Allah. Tetapi katakan saja bahwa Allah mencintai berbeda dengan makhluk mencintai. Tidak sama dengan makhluk. Dan Allah mencintainya dengan kesempurnaannya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Karena ayatnya banyak. Nggak mungkin bisa ditolak. Ayatnya banyak, nggak mungkin bisa ditolak. Mu'tazilah menolak mentah-mentah tidak ada sifat cinta, yang berarti menentang sekian ayat. Asy'ariyah karena banci tidak berani tegas-tegas mengatakan tidak ada sifat cinta, nggak berani. Kata para ulama, Asy'ariyah ini mukhannasin Mu'tazilah. Asy'ariyah ini Mu'tazilah yang banci, setengah-setengah, separuh-separuh. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah memaafkan, semoga Allah mengampuni dosanya Abul Hasan Al-Asy'ari.
Karena beliau sudah bertaubat dari pemikiran tersebut. Di akhirnya bertaubat. Tapi sayang sekali pengikutnya nggak taubat. Terus saja menyampaikan kesalahan-kesalahannya. Padahal beliaunya berdiri di mimbar dan menyatakan, aku lepaskan pemikiranku yang lama seperti aku melepaskan jubah ini. Dilepaskan jubahnya. Aku lepaskan seluruhnya. Dan aku kembali kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Alhamdulillah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi pemikirannya masih laku. Mengatakan kami tidak menolak sifat cinta. Kami mengimani bahwa Allah memiliki sifat cinta, tapi maknanya bukan mencintai. Maknanya iradatul in'am. Allah mengatakan membenci, yubghid, maknanya bukan membenci tapi iradah, intiqam. Jadi Allah bukan membenci tapi menghendaki pembalasan. Allah bukan mencintai tapi menghendaki memberi kebaikan. Fahadza ta'wilun. Itu namanya ta'wil. Aslinya nggak mau terima Allah mencintai. Tidak, Allah tidak mencintai. Itu kehendak untuk memberi nikmat, bukan mencintai. Kalau membenci, Allah bukan membenci, tapi Allah berkehendak untuk membalas. Fahadza ta'wilun bila dalil. Itu ta'wilun bila dalil. Ta'lilun duna dalil. Alasan-alasan yang tanpa hujjah, tanpa dalil. Enggak ada satu dalil pun yang menunjukkan demikian. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.